Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Fahri dari channel YouTube Onway UKM PPD. Nah, di video kali ini saya akan kembali membahas soal tryout UKM PPD dengan topik psikiatri. Nah, soal kali ini kurang lebih berjumlah 50 sampai 60 nomor. Nah, seperti biasa teman-teman harus mengunduh dulu soal pada deskripsi agar teman-teman dapat mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, setelah selesai teman-teman mengerjakan, teman-teman bisa mencocokkan jawaban teman-teman dengan pembahasan saya pada video kali ini. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungannya dan bantuannya agar channel ini dapat berkembang. Caranya cukup mudah dengan cara klik subscribe, like, dan berikan komentar kalian. Oke? Jika sudah, mari kita simak videonya. Oke, pada kali ini kita akan membahas soal kurang lebih 60 nomor dalam waktu 60 menit. Jadi kita akan bahas soal dengan cepat. Nah, kurang lebih satu soal memakan waktu 1 menit. Nah, kita mulai pada pertanyaan nomor 1. Apa diagnosis dari kasus di atas? Seorang laki-laki 32 tahun datang dengan keluhan kelemahan di kedua kaki. Kaki tidak dapat diangkat namun masih dapat digeser. Rasa kebas teraba setinggi pusar. Tak dapat riwayat jatuh dari ketinggian 2 meter. Nah, optionnya dari A sampai E. Di sini tambahan keterangan hipestesi setentang dermatom T10. Nah, jadi kita tidak perlu terkecoh dengan keterangan ini. Nah, yang kita perhatikan adalah paraparese dan paraplegi, kemudian UMN atau LMN. Nah, di soal tadi dikatakan bahwa masih dapat digeser, artinya keluhan yang dialami pasien adalah paraparese. Nah, kemudian rasa kebas teraba setinggi pusar. Nah, ini setentang T10. Karena bagian kaki ini mendapat inervasi dari lumbal dan sampai sakrum, sedangkan T10 berada di atas dari lumbal dan sakrum ini, maka lesinya adalah UMN atau upper motor neuron. Maka jawaban yang benar adalah A. Parese UMN hipestesi tentang torakal 10. Nah, kemudian nomor 2. Terapi yang tepat pada kasus di atas adalah wanita 40 tahun datang ke puskesmas untuk kontrol penyakit lenting-lenting pada wajah bagian kanan yang telah terjadi 2 bulan lalu. 1 minggu terakhir pasien mengeluh nyeri kepala pada bekas luka tersebut. Jadi ada bekas luka diakibatkan lenting-lenting pada wajah. Nah, pertanyaannya tadi, terapi apa yang tepat pada kasus di atas? Maka diagnosa ini adalah neuralgia post herpes. Nah, maka tata laksananya adalah menggunakan obat-obat yang berhubungan dengan nyeri neuropatik. Nah, maka yang dipilih adalah gabapentin 300 mg per hari. Oke, kemudian kita lanjut nomor 3. Diagnosis yang paling mungkin adalah seorang laki-laki 37 tahun dibawa ke GD karena penurunan kesadaran sejak 3 hari yang lalu. Sebelumnya pasien sempat mengeluh nyeri kepala, demam, serta ada riwayat keluar cairan dari telinga sebelah kiri. Pemeriksaan didapatkan GCS 10, kaku kuduk positif. Hasil lab ada peningkatan kadar leukosit. Nah, kita baca optionnya. A. Meningitis TB, B. Meningitis bakterial, C. Meningitis streptococcus, D. Encephalitis toxoplasma, atau E. Meningoencephalitis viral. Nah, dari beberapa keluhan ini ada trias meningitis, yaitu nyeri kepala, demam, dan kaku kuduk positif. Nah, namun pada soal didapatkan terjadi penurunan kesadaran. Nah, sementara penurunan kesadaran ini bisa terjadi pada encephalitis. Nah, maka diagnosa di sini sebenarnya adalah meningoencephalitis. Namun ada kata kunci tambahan di sini, keluar cairan dari telinga sebelah kiri. Ini pertanda bahwa terjadi infeksi perikranial yang terjadi di telinga tengah. Nah, ini bisa berkomplikasi terjadinya meningitis bakterial. Nah, maka jawabannya adalah meningitis bakterial atau bagian B. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor selanjutnya. Pemeriksaan apakah yang dimaksud? Nah, kita baca soalnya. Wanita usia 55 tahun bertubuh gemuk datang dengan keluhan nyeri pada telunjuk, jari tengah,
dan setengah jari manis setiap malamnya, bahkan sampai mengganggu tidurnya. Keluhan ini telah dialami beberapa minggu belakangan ini, hingga tangan kanannya tidak kuat untuk memegang benda disertai rasa baal pada fular jari 1, 2, dan 3. Dari inspeksi dapatkan ada atrofi otot. Kemudian untuk menegakkan diagnosa, dokter melakukan pemeriksaan dengan mengetuk pergelangan tangan. Nah, maka pemeriksaan apakah yang dimaksud? Kita lihat optionnya: A. Tinel test, B. Flick test, C. Valen test, D. Wattenberg test, dan E. Tensilan test. Nah, ciri khas pemeriksaan ini pada diagnosa carpal tunnel syndrome. Yang dimaksud mengetuk pergelangan tangan ini adalah Tinel test, maka jawabannya adalah A. Kemudian selanjutnya tata laksana yang paling tepat untuk kasus di atas. Seorang laki-laki 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan seluruh sisi kiri wajahnya sulit digerakkan dan mulut mencong sekitar 3 jam yang lalu. Keluhan muncul di pagi hari setelah bangun disertai rasa baal dan kesemutan di sekitar mulut, air liur yang terasa bertambah banyak, dan kelopak mata kiri yang sulit ditutup. Nah, dari keluhan ini kita bisa dapatkan adalah sebuah kelainan Bell's palsy atau paralisis nervus 7 perifer. Kita baca optionnya: A. Cyclovir, B. NSAID, C. Prednisone, D. Amitriptyline, E. Carbamazepine. Nah, karena ini sebuah Bell's palsy, maka tata laksananya adalah pemberian kortikosteroid. Nah, kortikosteroid, maka jawabannya adalah C. Kemudian selanjut nomor 6, pilihan terapi medikamentosa yang paling tepat untuk kasus ini. Anak laki-laki 6 tahun dibawa ke poliklinik neurologi oleh ibunya dengan keluhan sering mendadak bengong. Durasi setiap kali serangan sekitar 10-15 detik, frekuensi beberapa kali dalam satu hari. Apabila serangan, pasien tidak responsif dan setelah sadar tidak ingat kejadian sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apa terapi yang diberikan? Nah, ini sebuah ciri khas dari kejang umum yang dikenal absan. Nah, absan. Karena setelah serangan pasien tidak responsif, maka ini sebuah absan yang atipikal. Nah, untuk tata laksana absan adalah lini pertamanya adalah etosuxaimat, lini keduanya adalah asam valproat. Nah, maka kita lihat optionnya: A. Phenytoin, B. Carbamazepine, C. Asam valproat, D. Phenobarbital, E. Lamotrigine. Maka jawabannya adalah C. Asam valproat. Nah, kemudian kita lanjut nomor 7. Penyebab nyeri kepala pada pasien ini. Wanita 25 tahun datang dengan keluhan nyeri kepala yang memberat sejak 3 bulan yang lalu. Nyeri kepala terutama dirasakan saat bangun tidur. Masih tetap dirasakan meskipun sudah diberi obat. Pasien juga sering muntah pada pagi hari tanpa rasa mual. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Hasil pemeriksaan CT scan adanya lesi hiperdens pada daerah temporal. Nah, ini menandakan ada sebuah pertumbuhan jaringan di intrakranial. Berarti ini sebuah tumor intrakranial atau tumor cerebri. Maka penyebab nyeri kepalanya adalah akibat A. Penurunan aliran darah ke otak, B. Perdarahan di otak, C. Peningkatan tekanan intrakranial akibat SOL, D. Kompresi serabut saraf, E. Peningkatan neuron transmitter yang merangsang nociceptor di otak. Maka jawabannya adalah peningkatan TIK akibat space occupation lesi karena adanya tumor. Nah, kita lanjut nomor 8. Berapakah GCS pada pasien tersebut? Nah, kita lihat di soal. Dibawa ke UGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada pemeriksaan kesadaran, membuka mata ketika diberi rangsangan nyeri. Berarti A-nya adalah 2. Nah, kemudian dapat berbicara, mampu melokalisir nyeri. Berarti motoriknya adalah 5. Nah, sementara berbicara kalimat tetapi orientasi terganggu. Nah, ini verbalnya adalah 4. Maka GCS-nya adalah 5 tambah 4 tambah 2. Totalnya adalah 11. Kemudian nomor 9. Apa kemungkinan lobus yang terkena? Nah, soalnya seorang laki-laki 70 tahun dibawa keluarga karena suka marah-marah dan suka bicara sendiri. Ini kata kuncinya, marah-marah dan suka bicara sendiri. Keluhan memberat sejak 6 bulan yang lalu sampai lupa nama anaknya.
Nah, keluar rumah dan tidak bisa tidur. Pemeriksaan tanda-tanda vital normal, GCS normal, tidak ada rangsangan meningial ataupun kelemahan otot. Refleks dalam batas normal, inkontinensi urin positif. Nah, pilihannya adalah fronto-occipital, B. temporo-occipital, C. frontotemporal, D. temporo-parietal, E. fronto-parietal. Nah, kita lihat di soal di sini pasien mengalami demensia karena lupa siapa nama anaknya. Kemudian pasien mengalami gangguan perilaku, ada marah-marah dan suka bicara sendiri. Nah, maka ketika mengalami kondisi ini, yang mengalami masalah adalah bagian frontotemporal. Maka jawabannya adalah C. Kemudian nomor 10. Apa jenis afasia yang dialami pasien ini? Soalnya, seorang laki-laki 65 tahun post-stroke dengan kelemahan anggota gerak kanan dan gangguan bicara. Ia dapat mengerti isi pembicaraan tetapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Ia juga mampu mengulang saat dilakukan pemeriksa untuk menyebut kata bola. Nah, ada 3 hal yang perlu teman-teman ingat. Pertama, apakah dia fasih? Nah, di sini dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata, berarti fasihnya negatif. Tapi dia mampu mengerti pembicaraan orang lain. Nah, dia bisa mengerti. Nah, kemudian dia bisa mengulang kata-kata pemeriksa, repetitifnya positif. Kata kuncinya di sini, ketika repetitif positif, ini adalah sebuah kondisi transkortikal. Nah, karena pasien tidak bisa fasih, berarti terjadi transkortikal motorik. Maka jawabannya adalah afasia transkortikal motorik, C. Nah, selanjutnya, diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah wanita 23 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri tengkuk dan kepala bagian belakang. Nyeri dirasakan seperti terikat, terutama pada siang hari saat bekerja dan berkurang setelah tidur. Pemeriksaan tekanan darah masih dalam batas normal, nadi 84 kali per menit, nafas 20 kali per menit. Hasil pemeriksaan neurologi dalam batas normal. Diagnosis yang tepat, nah karena ciri khasnya ini nyeri tengkuk dari bagian dan kepala bagian belakang dan seperti terikat. Nah, ini sebuah ciri khas dari tension tipe headache. Maka jawabannya adalah E. Kemudian nomor 12. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan adalah seorang laki-laki 50 tahun datang dengan keluhan lemah anggota tubuh sebelah kiri sejak 5 jam yang lalu. Jadi mengalami kelemahan tubuh kiri sejak 5 jam yang lalu. Keluhan dirasakan tiba-tiba setelah sholat subuh. Keluhan disertai dengan mati rasa pada daerah mulut. Nah, pasien memiliki riwayat merokok dan kencing manis. Tekanan darah naik, pemeriksaan motorik, kekuatan atas 3, bawah 5. Maka pemeriksaan yang dibutuhkan adalah, nah, untuk mengetahui pemeriksaan apa, kita harus mengetahui dulu apa diagnosa dari kasus ini. Nah, ini kemungkinan adalah stroke. Nah, untuk membedakan dia NHS atau HS, kita harus melakukan pemeriksaan CT scan kepala tanpa kontras. Oke, kita lanjut nomor 13. Tata laksana yang tepat adalah laki-laki 17 tahun datang dengan kelemahan pada kedua lengan dan kaki. Awalnya pasien sempat demam terlebih dahulu. Nah, ini kata kuncinya. Dia lemah pada kedua tangan dan kaki, ada sempat demam terlebih dahulu, diikuti dengan kelemahan pada kaki. Kemudian 4 jam yang lalu mengeluh lemah pada tangan. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan kekuatan motorik atas 4, bawah 3. Refleks fisiologis menurun pada kedua tungkai. Nah, untuk mengetahui tata laksana, kita harus mengetahui apa diagnosa kasus ini. Nah, kita lihat terjadi kelumpuhan yang awalnya pada kaki, kemudian pada tangan, artinya ada lumpuh yang ascending. Nah, ini adalah ciri khas sebuah Guillain-Barré syndrome atau yang dikenal dengan GBS. Nah, untuk tata laksana GBS ini, kita lihat opsinya dulu. Yang pertama A. IVIG, B. Antibiotik, C. Antiviral, D. Analgesik, dan E. Pemberian neostigmin. Nah, untuk GBS, tata laksananya ini ada 2, pemberian plasmafaresis atau pemberian intravena imunoglobulin. Maka jawabannya adalah A. Oke, kemudian lanjut nomor 14. Diagnosa yang paling mungkin paling tepat pada pasien ini adalah pasien yang 35 tahun datang dengan keluhan pusing berputar.
Keluhan dirasakan secara tiba-tiba memberat jika pasien menoleh tiba-tiba ke kanan, tidak ada demam maupun nyeri telinga, tidak ada gangguan pendengaran ataupun telinga berdenging. Optionnya A. Meningitis, B. cluster headache, C. labyrinthitis, D. BPPV, dan E. klasik migrain. Nah, ini sangat jelas, tidak ada keluhan lain, pasien hanya mengeluh pusing ketika menoleh ke kanan, artinya ada pusing berputar yang diakibatkan oleh perubahan posisi. Maka diagnosisnya adalah BPPV. Nah, kemudian kita lanjut nomor 15. Gambaran yang mungkin didapatkan pada CT scan pasien ini adalah laki-laki 28 tahun dibawa ke UGD RS dengan keluhan nyeri kepala setelah kecelakaan lalu lintas. Setelah kecelakaan pasien tidak sadarkan diri. Nah, namun sekarang pasien sadar kembali. Saat menunggu hasil CT scan pasien kembali tidak sadarkan diri. Nah, tekanan darah normal, RR 25 kali per menit, nadi normal, pupil anisokor. Nah, gambaran yang paling mungkin adalah untuk mengetahui gambaran apa kita harus tahu ini sebuah kondisi apa dulu. Nah, di soal terjadi lucid interval di mana pasien tidak sadar dan kemudian tidak sadar lagi. Ini ciri khas namanya lucid interval. Kemudian ada pupil anisokor, artinya pupil kiri dan kanannya tidak sama. Nah, ini ciri khas dari sebuah kondisi yang dikenal dengan epidural hemoragik atau epidural hematom. Nah, maka gambaran CT scan yang diharapkan dari EDH ini adalah gambaran biconvex. Nah, kita lihat jawabannya A. lesi Moon crescent, B. lesi biconvex. Nah, maka jawabannya adalah B. Nah, kemudian lanjut nomor 16. Apa diagnosis? Nah, seorang wanita 40 tahun datang dengan keluhan wajah mencong setelah naik motor, sudut mulut jatuh ke kiri, mata kiri tidak dapat menutup, dan dahi tidak dapat mengkerut. Adanya kelemahan anggota gerak, tetapi tidak dijumpai adanya kelemahan anggota gerak. Tidak dijumpai adanya riwayat hipertensi dan diabetes. Nah, maka diagnosanya ini adalah Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini adalah sebuah kondisi terjadi parese nervus 7 yang perifer. Nah, kita lihat untuk yang A, parese nervus trigeminus berarti salah. Parese nervus trigeminus sinistra salah. Nervus facialis dextra, parese nervus facialis sinistra perifer, parese nervus facialis central dextra. Nah, yang menjadi pengecoh di sini adalah C dan D. Nah, yang C adalah nervus facialis dextra, yang D nervus facialis sinistra. Nah, pada keluhan tadi dikatakan sudut mata jatuh ke kiri, mata kiri tidak dapat menutup. Artinya yang bermasalah adalah ipsilateral sesuai nervus yang mengalami paralisis atau paresis. Jadi jawabannya D, paresis nervus facialis sinistra perifer. Kemudian lanjut nomor selanjutnya, diagnosis. Laki-laki 65 tahun dibawa keluarganya ke RS karena sering lupa meletakkan barang-barang dan mulai sering marah-marah sejak 1 tahun terakhir. Pada pemeriksaan fisik dan neurologis dalam batas normal. Skor MMSE-nya 5. Dari pemeriksaan CT scan didapatkan adanya atrofi lobus frontotemporal. Nah, diagnosisnya adalah A. demensia Alzheimer, B. demensia vaskular, C. demensia frontotemporal, D. delirium, E. mild cognitive impairment. Nah, jadi dia ada gangguan perilaku di mana dia sering marah-marah sejak 1 tahun terakhir. Nah, kemudian MSE-nya juga nilainya 5 dan pasien sering lupa meletakkan barang. Artinya pasien memiliki demensia. Nah, namun ada perubahan perilaku berarti terjadi demensia pada frontotemporal atau dikenal dengan demensia peak. Maka jawabannya adalah C. Nah, kemudian kita lanjut nomor 18. Diagnosisnya apa? Seorang wanita usia 64 tahun datang dengan keluhan gemetar pada kedua jari. Kemudian misalkan sejak 7 bulan lalu diawali pada jari tangan sebelah kanan. Pasien juga mengeluh timbul pada saat istirahat. Pasien mengeluhkan sulit saat berjalan, langkahnya pendek-pendek. Badan pasien terasa kaku dan condong ke depan. Vital sign dalam batas normal. Pemeriksaan fisik dapatkan Caguel fenomena, mass face dan feeling rolling tremor. Nah, ini adalah kondisi yang sangat khas dari sebuah
kondisi yang dikenal dengan Parkinson, di mana ada gejala tremor, rigiditas, akinesia, dan postural disability. Maka jawaban yang benar adalah D, Parkinson. Nah, kemudian kita lanjut nomor 19, penata laksanaan yang tepat pada pasien ini. Seorang anak dikeluhkan gurunya pada orang tuanya sering melamun. Anak tersebut dikatakan tiba-tiba melamun di tengah pelajaran, bengong beberapa saat, namun kemudian kembali menunjukkan aktivitas seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nah, ini adalah sebuah kondisi absen atau kejang umum pada anak. Absennya karena melanjutkan aktivitas seakan-akan tidak terjadi apa-apa, maka absennya adalah absen tipikal. Nah, untuk tata laksana pada pasien ini diberikan etosuximab atau asam valproat. Nah, kita lihat optionnya, yang ada adalah asam valproat, maka jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut nomor 20, apa pemeriksaan awal yang disarankan? Nah, seorang pria 45 tahun datang dengan keluhan sakit pada pinggang. Dia bekerja sebagai buruh di pelabuhan yang bertambah saat aktivitas dan berkurang dengan istirahat. Dirasakan dari pinggang menjalar sampai jempol kaki. Pemeriksaan Lasek positif, Bragar manuver positif, Lermit Say negatif, Nafsiger negatif, Patrick negatif. Dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Nah, maka pemeriksaan radiologi apa yang kita minta? Nah, di sini ditanya pemeriksaan awal. Nah, jadi untuk memeriksa awal terlebih dahulu kita melakukan foto ronsen lumbosakralis. Nah, jika ditanya pemeriksaan gold standar pada kasus ini adalah MRI. Karena kasus ini adalah sebuah kondisi low back pain, curiga terjadi hernia nukleus pulposus. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Apa yang diharapkan dari hasil CT scan tersebut? Seorang pasien 23 tahun dibawa ke IGD-RS dengan keluhan penurunan kesadaran. Awalnya pasien kecelakaan sepeda motor dan pasien menyorong sepeda motornya ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi di depan IGD, pasien tersebut tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Nah, ini ciri khas juga dikenal dengan lucid interval. Pada pemeriksaan neurologis dijumpai pupil anisokor 5 dan 3 mm, refleks cahaya positif dan didapatkan hemiparese dextra, hemiparese kontralateral. Dokter kemudian melanjutkan pemeriksaan CT scan. Apa yang diharapkan? Ini sama seperti soal sebelumnya. Berarti karena dia epidural hematom, maka jawabannya adalah B, konveks. Kemudian lanjut, diagnosis yang paling mungkin. Pasien perempuan usia 30 tahun datang dengan keluhan pandangan ganda. Kedua kelopak mata selalu berat, terutama pada siang hari setelah melakukan aktivitas. Nah, pada pemeriksaan fisik dijumpai ptosis pada mata kanan dan kiri, serta kedua bola mata tidak dapat digerakkan ke arah nasal. Apa diagnosis yang mungkin? Nah, ini ciri khas pada kondisi mistenia gravis, di mana terjadi ptosis pada sore atau siang hari. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, apa diagnosis yang paling mungkin sesuai dengan kasus ini? Nah, Nyonya Bowo 58 tahun dibawa ke UGD-RS oleh keluarganya dengan keluhan lemah anggota gerakan sejak 12 jam yang lalu. Setelah bangun tidur, mual muntah di sangkal dan kesadaran baik. GCS dalam batas normal. Pemeriksaan TD 170/100, nadi 90 kali, respirasi 20 kali. Terdapat parese nervus 7 sinistra tipe UMN dan hemiparese dextra. Jadi pertanyaannya, apa diagnosis yang paling mungkin? Nah, maka kita lihat pilihan A, stroke perdarahan hemisfer cerebri, B, stroke infark hemisfer cerebri, C, stroke perdarahan batang otak, D, stroke infark batang otak, atau E, stroke infark cerebellum. Nah, untuk membedakan HS dan NHS, kita lihat tekanan darah. Di sini tekanan darah naik namun tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian ini terjadi saat pasien bangun, berarti saat pasien istirahat. Ketika bangun mengalami kondisi ini. Nah, ini ciri khas NHS atau non hemorrhagic stroke. Nah, apa yang menjadi kata kunci di sini? Di sini terdapat parese nervus 7 sinistra UMN, hemiparese dextra, artinya terjadi hemiparese alternans, wajah sisi kiri, tubuh sisi kanan. Nah, ini merupakan ciri khas lesi pada
batang otak? Maka jawabannya adalah stroke perdarahan batang otak. Nah, kita lanjut soal nomor 24. Diagnosis yang paling mungkin yang paling sesuai untuk kasus ini. Amboina 55 tahun mengeluh nyeri kepala terasa melayang, oleng ketika akan berjalan. Pasien mengeluh ada gangguan penglihatan dan kebas pada tubuh sisi kanan. Keluhan muncul dirasakan tiba-tiba setelah pasien mengeluh nyeri kepala sebelah kiri. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan kolesterol yang tidak terkontrol. Keluhan ini membaik setelah 12 jam. Nah, ini adalah kondisi yang khas untuk stroke di bawah 24 jam atau dikenal dengan transient ischemic attack. Nah, kita lihat pada option untuk A stroke hemorrhagic, B stroke non hemorrhagic, C TIA sistem karotis, D TIA sistem vertebrobasilar atau E vertigo sentral. Nah, untuk ciri khas di sini pasien mengalami gangguan penglihatan dan ada gangguan keseimbangan. Nah, ini ciri khas untuk sistem vertebrobasilar, maka jawabannya adalah D. Kemudian selanjutnya nomor 25, apa tata laksana yang paling tepat pada pasien ini? Nona Chukmei 55 tahun dibawa keluarga puskesmas dengan keluhan wajah perot saat 5 jam yang lalu, bicara kurang jelas, keluhan kelemahan sesisi di sangkal, riwayat kesemutan sisi wajah kanan dan tangan kanan positif, riwayat DM 5 tahun lalu, tidak terkontrol, pemeriksaan status generalis dalam batas normal, neurologis dalam batas normal, defisit neurologis tidak ada. Dari hasil pemeriksaan didapatkan gula darah acaknya 230, kolesterol total 219. Maka tata laksananya adalah diabetes edukasi pulangkan pasien, B rujuk ke radiologi untuk CT scan, C rujuk untuk segera dilakukan RTPA, D rawat inap 1 kali 24 jam di puskesmas, atau E memberikan aspirat tablet rujuk ke dokter saraf. Nah, jadi kita lihat di sini pasien berdatang di puskesmas, maka kita tidak mungkin melakukan CT scan untuk radiologi di situ. Jadi kita berikan aspirat tablet ke dokter saraf. Nah, kemudian selanjutnya nomor 26. Di manakah letak lesi yang paling mungkin? Pasien dibawa ke dia dengan keluhan wajah mencong ke kanan sejak 2 jam yang lalu. Setelah bangun tidur, keluhan nyeri kepala, muntah di sangkal, bicara sempat pelo positif, kelemahan sesisi, dan ada kelemahan sesisi, riwayat trauma di sangkal, keluhan lain di sangkal, tensi naik, yang lain dalam batas normal, meningelsa negatif, motorik, hemiparese sinistra, dan parese nervus 12 serta parese nervus 7, tipe upper motor neuron sinistra. Nah, di mana letak lesi? Nah, di sini pasien ada hemiparese sinistra kiri, kemudian ada parese nervus kranial juga kiri, artinya sama, terjadi hemiparese tipikal. Berarti masalahnya di cerebri. Nah, untuk menjawab ini kita melihat ketika ada gangguan pada nervus kranial atau bagian wajah, ini akan terganggu pada arteri cerebri media. Nah, ini membedakan dengan arteri cerebri anterior. Pada cerebri anterior tidak didapatkan gangguan kelemahan pada wajah. Kemudian lanjut nomor 27. Kelainan yang dialami oleh pasien ini adalah Tuan Lang Linglung 70 tahun dibawa keluarganya dengan keluhan sulit berkomunikasi. Pasien mampu mengerti ketika diajak bicara dan dapat melakukan perintah dokter. Pasien kesulitan untuk berkata-kata dan masih dapat mengulangi apa yang dokter perintahkan. Nah, jadi kita mulai dulu pertama, apakah dia fasih? Nah, dia tidak fasih. Kemudian apakah dia mengerti? Dia mengerti dan dia mampu merepetitif. Nah, ketika seorang mampu merepetitif, inilah sebuah kondisi transkortikal. Nah, kita lihat di sini pasien tidak bisa melakukan tidak bisa dapat berbicara, artinya motoriknya terganggu, maka jawabannya adalah transkortikal motorik. Jawabannya A. Kemudian lanjut nomor 28. Manakah di bawah ini yang paling tepat untuk menegakkan diagnosa awal? Nah, pasien 55 tahun dibawa ke UGD karena baal dan lemah pada tangan kanan dan kakinya sejak 2 jam yang lalu. Riwayat HT positif, alkohol positif, merokok 2 pak sehari selama kurang lebih 10 tahun. Rasa pada tangan kiri dan kaki kiri menurun. Nah, dan kekuatan otot 2. Dapatkan bruit pada arteri karotis. Manakah pemeriksaan di bawah yang paling tepat untuk menegakkan diagnosa awal? A. EEG, B. Carotid duplex scan, C. CT scan kepala, D. Carotid angiografi, E. MRI kepala.
Maka untuk stroke itu kita pilih adalah CT scan kepala tanpa kontras. Nah, kemudian lanjut nomor 29. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus ini? Nyonya K, 24 tahun, datang ke praktek Anda dengan keluhan nyeri kepala sebelah kiri cekot-cekot, disertai dengan mual dan muntah. Nyeri semakin memberat bila pasien sedang bekerja di lokasi pabrik yang padat dan bising. Sebelum nyeri kepala, pasien biasanya melihat ada tirai berkibar selama 30 menit. Pasien sudah mengonsumsi paracetamol, dama antalgin yang dia beli atas anjuran temannya. Pemeriksaan vital sign dalam batas normal. Nah, ini adalah sebuah kondisi nyeri kepala yang cekot-cekot, artinya berdenyut. Ini khas dari migrain. Nah, kemudian dia sebelum terjadi nyeri kepala, pasien melihat ada tirai berkibar selama 30 menit. Nah, ini khas dari aura pada migrain. Maka diagnosisnya adalah migrain dengan aura atau klasik migrain. Nah, jika tidak memiliki aura, ini adalah common migrain. Kemudian lanjut nomor 30, terapi yang tepat untuk mencegah kekambuhan. Tuan Supit 54 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri kepala seperti dibor. Nyeri kepala dirasakan ketika desakan sekitar mata. Pasien juga mengeluh mata kirinya berair dan hidung buntu. Nah, kalau ini sudah timbul 5 kali dalam setahun. Saat kambuh durasi gejala 30-1 jam. Ada lakrimasi, injeksi konjungtiva, pupil miosis, varospasme, pemeriksaan neurologis dalam batas normal. Maka diagnosisnya ini adalah cluster. Nah, tata laksana untuk mencegah kekambuhan ini kita dapat berikan verapamil atau golongan CCB. Kemudian lanjut nomor 31, medikamentosa apa yang paling tepat untuk mencegah kekambuhan? Mahasiswa kedokteran yang sedang akan ujian UKM PPD datang ke klinik dengan keluhan nyeri kepala terasa berat di kedua sisi pelipis. Nyeri dirasakan daripada leher bagian belakang sampai bahu. Serangan berlangsung 30 menit, mual dan muntah negatif. Pasien mengeluh sulit untuk tidur. Nyeri muncul biasanya berlangsung 1-2 hari dan sudah dialami pasien kurang lebih 10 kali dalam setahun ini, terutama bila stres. Nah, untuk mencegah kekambuhan, kita berikan amitriptilin. Inilah sebuah diagnosis tension tipe headache. Nah, kemudian lanjut nomor 32. Apa terapi yang paling sesuai untuk kasus di atas? Nyonya Kenji 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan wajah nyeri sejak 2 hari yang lalu. Nyeri dirasakan menjalar ke rahang kiri seperti tersengat listrik. Nyeri dirasakan akan muncul saat terkena angin, mengunyah atau menggosok gigi. Nah, ini ciri khas dari sebuah kondisi dikenal dengan tic douloureux atau neuralgia trigeminal. Nah, untuk tata laksana neuralgia trigeminal ini kita akan berikan nyeri neurotropik. Jadi obat anti nyeri pada saraf. Nah, ada 2 adalah gabapentin dan carbamazepin. Namun kita lihat di soal untuk dosis yang sesuai. Untuk gabapentin 300 mg 1 kali. Nah, untuk carbamazepin 2 kali 100. Maka jawaban yang benar adalah carbamazepin 2 kali 100. Nomor 33. Bangkitan kejang yang dialami pasien adalah anak gembala 10 tahun dibawa ke dokter dan keluhan tiba-tiba kejang tangan sisi tubuh sebelah kiri. Itu terjadi kejang vokal. Awalnya sisi kiri wajah pasien seperti bergerak-gerak sendiri lalu diikuti lengan dan tungkai kiri. Selama kejang pasien masih sadar. Kejang berlangsung lama selama 5 menit. Riwayat kejang sebelumnya positif 1 tahun lalu. Nah, ketika terjadi kejang vokal dan tidak disertai penurunan kesadaran, ini adalah sebuah kondisi simple parsial. Maka jawabannya adalah D, kejang simple parsial. Selanjutnya nomor 34. Diagnosis yang paling tepat pada pasien ini adalah anak Despacito 4 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan kejang selama 20 menit. Kejang kaku tangan, kaki, kemudian kelanjutan ke seluruh tubuh, artinya ada kejang parsial to general. Saat kejang, pasien tidak sadar dan langsung dibawa ke RS. Setibanya di RS, pasien kembali mengalami kejang selama kurang lebih 5 menit dan tidak sadarkan diri. Riwayat kejang 1 tahun lalu tanpa disertai demam. Nah, saat ini pemeriksaan nadi 120, RR 20, suhu 39 derajat. Pemeriksaan fisik lain dalam batas normal. Nah, maka diagnosis yang paling tepat di sini adalah
Status epileptikus. Dari ciri khas ada demam, penurunan kesadaran, dan ada kejang, penurunan kesadaran, kemudian tidak sadar, dan pasien kejang lagi. Nah, jadi ada fase di mana di antara dua kejang tidak ada fase sadar. Ini adalah ciri khas dari status epileptikus. Nah, kemudian 35, obat apakah yang paling tepat diberikan oleh dokter? Nyonya Velet 25 tahun dengan G2P10 datang ke poli untuk konsultasi mengenai kehamilan. Pasien riwayat epilepsi setelah masih remaja, kadang masih kumat 1 tahun yang lalu. Riwayat persalinan anak pertama spontan pervaginal, namun terdapat kelainan pada tulang belakangnya. Pasien ingin menanyakan mengenai obat yang harus dikonsumsi agar melahirkan anak yang normal dan selamat. Maka obat kejang yang diberikan untuk ibu hamil yang tepat adalah lamotrigine dan diberikan dengan asam folat atau B9 dengan dosis 4000 mikrogram. Maka jawabannya adalah D. Nah, kemudian selanjutnya, pilihan obat yang tepat pada pasien ini. Anak Ciripah 8 tahun dibawa ibunya ke poliklinik dengan keluhan sering melamun di kelas. Nah, sering melamun di kelas, anak sering melamun berkebuli beberapa detik, namun setelah itu anak melanjutkan aktivitas kembali. Prestasi belajar di sekolah masih baik, pemeriksaan fisik neurologis dalam batas normal. Ini adalah sebuah absen yang tipikal karena tidak ada penurunan kesadaran. Maka terapi yang diberikan adalah asam valproat. Nomor 37, apa pemeriksaan yang paling menunjang untuk diagnostik? 30 tahun, nyeri pinggang bawah sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan ini muncul setelah mengangkat beban yang berat saat pindah rumah. Keluhan ini memberat jika pasien membungkuk, nyeri menjalar hingga ke paha belakang, betis belakang hingga kaki. Saat diminta melakukan plantar fleksi, pasien tidak bisa. Saat diminta untuk melakukan plantar fleksi, pasien tidak dapat melakukannya. Nah, apa pemeriksaan yang harus dilakukan? Nah, jadi pemeriksaan A. Lermit test, B. Wattenberg test, C. Bragar-Sikart, D. Fukuda-Step, F. Soas test. Nah, ini kita akan melakukan pemeriksaan LASEK. Namun LASEK di sini akan dipertajam dengan Bragar dan Sikart test. Maka jawabannya adalah C. Kemudian lanjut, diagnosis pasien ini. Nyonya Mendut 48 tahun datang dengan keluhan nyeri pada bahu yang menjalar ke tangan. Pasien mengeluh nyeri kesemutan dirasa dari leher sampai bahu hingga jari manis dan kelingking. Nyeri bertambah berat jika kepala dimiringkan. Pasien merupakan tukang jual keliling yang menjunjung kue di atas kepala. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Nyeri leher sempat bertambah saat ekstensi. Kelemahan ekstensi siku dan pergerakan jari-jari. Hipostesia positif, Spurling test positif. Nah, ini ciri khas dari radikulopati servikal. Nah, kita lihat yang mengalami kesemutan itu adalah jari manis dan jari kelingking. Nah, sesuai dengan dermatomnya, jari manis dan jari kelingking itu adalah C8 dan C7. Kembali ya, jari C7 dan C8. Nah, jadi kita lihat pilihannya adalah radikulopati C7, C8. Nah, selanjutnya, diagnosis yang paling mungkin. Bayi tambun 2 hari dibawa ke UGD karena tampak kelainan pada lengan kiri. Bayi lahir per vagina 4400. Ibu bayi penderita diabetes mellitus. Dari pemeriksaan fisik dapatkan lengan kiri atas aduksi internal rotasi dan lengan bawah ekstensi. Nah, pronasi dan tangan fleksi, jari-jari normal. Nah, dari keluhan ini ciri khas dari air palsy yang lesi bawah atau whiter lesi atas atau whiter tip. Nah, namun pada anamnesis ini seharusnya ini terjadi distosia bahu. Nah, biasanya sih pada bayi-bayi distosia bahu ini terjadi cedera lesi bagian bawah. Nah, biasanya dia akan membentuk cakar pada jari-jari. Namun karena di sini pemeriksaan fisik yang ditemukan adalah air palsy, terjadi paralysis plexus brachialis lesi atas, maka kita pilih yang jawabannya lesi atas. Nah, kita lihat ada Erbs Dunsene palsy, et causa cedera plexus brachialis C5 C6. Nah, jadi jawabannya adalah A. Nah, kemudian nomor 40. Manakah nervus yang mungkin mengalami gangguan pada kasus ini? Ucok 25 tahun pos KLL 4 jam mengeluh kaki kiri sulit untuk digerakkan.
Pemeriksaan dorsofleksi pedis negatif, artinya pasien tidak bisa melakukan dorsofleksi. Plantar versi positif, eversi positif. Nah, dari sini kita melihat ada masalah pada bagian anterior cruris. Nah, maka saraf yang mengalami gangguan adalah saraf yang menervasi bagian anterior cruris. Saraf tersebut adalah nervus peroneus yang profunda. Jadi anterior itu nervus peroneus profunda. Nah, profunda. Kalau yang lateral itu nervus peroneus yang superficial. Untuk yang posterior nervus tibia. Nah, kita lanjut nomor selanjutnya. Keadaan yang dialami oleh pasien ini adalah nyonya terbaik. 30 tahun datang dengan keluhan nyeri pergelangan tangan. Pasien merupakan seorang tukang jual rujak. Pada pemeriksaan fisik tanda-tanda vital normal. Pada pengetukan pergelangan tangan didapatkan parestesia ibu jari telunjuk dan tengah. Nah, keadaan inilah yang dikenal dengan carpal tunnel syndrome. Maka jawabannya adalah kompresi nervus medianus. Selanjutnya nomor 42. Apabila dilakukan pemeriksaan anidasca CSF akan didapatkan hasil. Nah, Gorgon 27 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan kelemahan 4 anggota gerak. Sejak 4 hari yang lalu, mulanya kelemahan dirasakan di bagian bawah. Riwayat sebelumnya pasien ada diare selama beberapa hari, tanda vital dalam batas normal. Motorik teresan tetraparese, refleks fisiologis menurun, patologis negatif. Nah, inilah sebuah kondisi lumpuh ascending atau dikenal dengan GBS. Nah, pada GBS ini akan ditemukan pada pemeriksaan CSF-nya, LCS-nya, itu ditemukan disosiasi sitoalbumin atau protein meningkat tanpa diikuti leukositosis atau tidak ada peningkatan leukosit. Maka kita cari jawabannya protein meningkat. Ini yang D, protein meningkat terus leukosit normal. Kemudian nomor 43. Tata laksana yang paling tepat. Tuan kemanisan 50 tahun datang ke poli dengan keluhan kedua tangannya sering kesemutan. Nah, keluhan ini dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Keluhan dirasakan juga pada kedua kakinya. Paren merupakan penderita diabetes sejak 7 tahun tidak terkontrol. Pada pemeriksaan fisik neurologis dalam batas normal. GDP-nya naik, G20-nya naik. Tata laksana yang paling tepat adalah pemberian obat nyeri saraf. Namanya gabapentin 1x300 mg oral, dosis naik bertahap. Kemudian apa terapi yang paling tepat untuk pasien ini? Nomor 44, pasien lemas 40 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan lemah pada keempat ekstremitas sejak 3 hari lalu. Awalnya pasien merasa pada kakinya kesemutan dan sulit untuk digerakkan. Kelemahan ini disusul oleh kelemahan kedua tangan atas pasien beberapa hari kemudian. Riwayat trauma di sangkal, lalu sempat opname diare berat. Dari pemeriksaan fisik motorik tungkai dapatkan kekuatan 22 dan pada kedua lengan 33. Apa terapi yang tepat? Nah, ini sama dengan sebelumnya, ada lumpuh ascending. Lumpuh yang ascending ciri khas dari GBS. Nah, ini GBS ini tata laksananya adalah pemberian plasmafaresis atau pemberian imunoglobulin intravena. Maka jawabannya adalah E. Nah, kemudian nomor 45, tata laksana yang paling tepat adalah Tuan stroke 28 tahun datang ke PKM dengan wajah mencong tiba-tiba setelah bangun tidur. Kelopak mata tidak dapat dipejamkan sempurna dan wajah tampak tidak simetris. Keluhan pernah dialami 2 kali sekitar 4 bulan lalu. Bicara pelok, kelemahan sesisi di sangkal. Pasien sering tidur di lantai tanpa bantal, kesemutan dan bal di sangkal. Pada pemeriksaan fisik normal, status neurologis normal. Parese nervus 7 setipe LMN, lainnya dalam batas normal. Nah, tata laksananya adalah ini adalah sebuah diagnosis Bell's palsy. Nah, tata laksananya pemberian kortikosteroid dosis tinggi atau 60 mg per hari. Jadi dibagi 3 maka dapat 3 kali 20 mg. Oke, selanjutnya, di manakah letak struktur yang mengalami gangguan? 65 tahun dibawa anaknya ke rumah sakit karena kesulitan untuk berjalan dan kaku. Pasien mengeluh awalnya tangan kanan sering gemetar sendiri saat istirahat atau resting tremor. Kemudian diikuti tangan kirinya sekitar 3 bulan lalu. Sehari-hari pasien beraktivitas dibantu oleh orang lain, tanda vital normal. Pemeriksaan dapatkan Caguel fenomena dan bradykinesia. Nah, ini adalah sebuah kondisi Parkinson. Parkinson. Yang bermakna di masalah pada Parkinson adalah di bagian
substansia nigra di ganglia basal. Nah, ini karena terjadi low sekresi dari dopamin. Kemudian nomor selanjutnya, yang bukan terapi untuk kasus ini, 55 tahun dibawa anaknya ke rumah sakit karena jalan seperti robot. Pasien mengeluh tangan awalnya kanan sering bergetar sendiri saat istirahat, kemudian diikuti tangan kiri sekitar 6 bulan yang lalu. Pasien sulit untuk mulai berjalan, sulit melangkah, berjalan kecil-kecil, berjalan sempoyongan. Riwayat sakit lain disangkal. Dari pemeriksaan tanda vital dan status general dalam batas normal. Pemeriksaan neurologis dapatkan keguel fenomena bradykinesia full test positif. Nah, ini ciri khas juga Parkinson. Ditanya yang bukan terapi untuk kasus ini, Rumucriptin benar, rivastigmine benar, pramipexole benar, triaxipirillin benar, yang salah di sini adalah selegiline. Jawabannya adalah E. Nah, kemudian diagnosa. Seorang pria 42 tahun, riwayat kecelakaan bermotor 3 minggu lalu, jatuh terduduk. Saat ini terjadi kelemahan tungkai kanan 4, kiri 3, serial anestesi positif. Nah, apa diagnosisnya? Nah, kalau seperti ini kita akan mengarah ke dua kondisi, sindrom cauda-equina atau sindrom conus medularis. Nah, yang kita lihat untuk membedakan antara sindrom cauda-equina dan conus medularis, kita melihat apakah simetris atau tidak. Jika dia simetris, itulah sindrom sindrom conus medula. Tapi jika tidak simetris, nah di sini terlihat kanan 4, kiri 3, maka sindrom cauda-equina. Yang benar adalah C, sindrom cauda-equina. Kemudian lanjut nomor 49, jenis neuropati apakah ini? Laki-laki 16 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri tungkai bawah, mekanisme jatuh ke kanan dengan bertumpu pada lutut. Pemeriksaan sepertiga bawah tungkai kanan dapatkan nyeri tekan, krepitasi, dan tanda radang. Pemeriksaan neurologis dapatkan paralisis dan penurunan sensasi dorsum pedis. Nah, dorsum pedis berarti ini adalah sebuah inervasi dari femoral. Nah, kita cari neuropati fibular, maksudnya fibular. Maka kita cari neuropati fibular. A, neuropati femoral, B, neuropati peroneus, C, neuropati saphenous, D, neuropati obturator, atau E, tarsal syndrome. Nah, kita lihat yang B, ini neuropati perineus atau fibula. Nah, kemudian kita lanjut nomor 50. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Pasien mengeluh lemah pada kaki, lalu merambat ke tangan. Sebelumnya ada riwayat infeksi. Pemeriksaan fisik didapatkan tetraplegi. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnostik adalah, nah, ini adalah sebuah kondisi lumpuh ascending lagi atau yang dikenal dengan GBS. Nah, pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnostik adalah pemeriksaan LCS. Nah, selanjutnya tata laksana awal untuk pasien ini. Pasien wanita mengeluh kelemahan ibu jari sampai jari ketiga. Ketika dikebaskan, keluhan menghilang. Nah, sebagai tukang cuci, Tinel sign positif. Tata laksana awalnya adalah apa? Dibalut atau dibidai pada malam hari. Maka jawabannya adalah A, spleen. Kemudian nomor 52, nervus manakah yang terkena? Pasien lemah ekstremitas, juga terdapat cadel. Saat lidah dijulurkan, deviasi lidah ke kiri. Kekuatan lidah mendorong pipi kiri tidak kuat. Maka yang terkena adalah nervus 12. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 53, daerah manakah yang mengalami kelainan pada pasien ini? Nah, pasien datang dengan kelemahan pada kedua kaki. Sebelum merasakan kelemahan, dirasakan penglihatan ganda pada mata. Nah, ini ciri khas masalah pada lobus occipital. Kemudian nomor 54, diagnosis pasien ini. Seorang laki-laki usia 60 tahun datang dengan keluhan nyeri pada bahu yang menjalar ke lengan atas dan tangan. Selain itu, pasien mengeluh nyeri leher sampai ke bahu dan ibu jari kesemutan dan mati rasa. Pemeriksaan fisik dalam batas normal, nyeri leher positif saat ekstensi. Ibu jari mengalami kelemahan saat ekstensi dan fleksi. Nah, maka diagnosisnya adalah radikulopati servikal. Nah, yang C5 dan C6 karena hanya sampai pada ibu jari. Kemudian nomor selanjutnya, apa pemeriksaan yang dianjurkan paling tepat? Pasien 80 tahun datang ke res diantar anaknya dengan keluhan nyeri punggung sejak 2 minggu yang lalu. Pasien pernah jatuh berulang dan pernah fraktur. Dari pemeriksaan fisik dapatkan kifosis pada dorsal punggung. Tinggi badan pasien berukuran tinggi
berkurang dari tinggi badan 6 bulan lalu. Pasien dirujuk untuk pemeriksaan penunjang. Nah, ini kata kuncinya pasien 80 tahun, artinya adalah lansia. Nah, pemeriksaan yang dianjurkan adalah A. Ronsen lumbosakral, B. MRI lumbosakral, C. CT scan vertebra, D. Bone scan, atau E. Bone densitometry. Nah, pada usia-usia ini akan rentang terjadi osteoporosis. Maka kita akan melakukan bone densitometry untuk menentukan apakah osteoporosis atau terjadi osteopenia. Nah, kemudian selanjutnya adalah diagnostik. Pasien 50 tahun datang ke IGD-RS dengan keluhan bicara pelo 2 jam yang lalu. Riwayat HT tidak terkontrol, riwayat merokok 5 batang per hari. Pemeriksaan fisik, tekanan darah naik, kompos mentis, nadi nafas suhu dalam batas normal. Pemeriksaan laboratorium profil lipid meningkat. Nah, diagnosisnya adalah jika ada profil lipid meningkat, berarti ini sebuah kondisi stroke non hemorrhagic. Maka jawabannya adalah stroke thrombus. Nah, itulah tadi pembahasan tentang soal tryout UKM PPD dengan topik neurologi. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, ayo bantu channel ini agar dapat berkembang. Caranya dengan klik subscribe, like, dan berikan komentar, serta share juga pada teman-teman yang lain. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.